Pak Said, saya mau sampaikan Partai Damai Sejahtera sekarang sedang mempertimbangkan untuk menindaklanjuti temuan ke kepolisian tentang menghilangkan bukti-bukti yang telah kami serahkan pada saat verifikasi administrasi. Pada waktu kami dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, dinyatakan bahwa ada 81 item yang dinyatakan tidak ada, dan kami bisa membuktikan itu ada tanda terimanya. Tetapi dengan adanya keputusan di KPP, kami berpikir KPU maupun organ-organnya akan bertobat gitu, akan berubah perilakunya. Tapi dengan kondisi terakhir PKPI tidak bisa diakomodir tanpa alasan yang jelas bahwa ini memang tidak ada pertobatan. Kalau orang tidak bertobat, cara satu-satunya adalah dibawa ke pengadilan lewat tindak pidana pemilu. Dan kami akan mendorong juga Bawaslu untuk segera menindaklanjutin rekomendasi tertanggal 3 November yang meminta supaya 12 partai itu diverifikasi lanjut. Saya mau desak juga Bawaslu. Kalau Bawaslu didiamkan, dibeginikan, putusan Bawaslu tidak ditanggapi oleh KPU, kalau Bawaslu sampai minggu depan diam-diam aja, berarti ini ada kerjasama yang tidak benar. Kita menunggu seminggu ini apakah Bawaslu bereaksi. Kalau putusannya terhadap PKPI tidak dia desak supaya itu dilaksanakan, berarti ada kong kali kong apa. Yang terakhir, dalam kajian kami dari PDS, mungkin tidak perlu dibuktikan lagi bahwa KPU sekarang bukan bekerja untuk rakyat Indonesia, tetapi bekerja untuk 9 partai yang ada di Senayan. Tetapi Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha pengasih bagi kelihatan dari cara pandang PDS. Karena satu-satu sudah dipanggil dari persoalan sapi sampai ke persoalan-persoalan yang lain. Apakah ini bukan petunjuk dari Tuhan yang maha kuasa untuk bertobat gitu? Saya curiganya hari demi hari, bahkan ada orang anggota DPR yang ngabsen kok bisa ketahuan gitu kan? Ngabsen bukan di meja, ketahuan. Itu kan di luar kemampuan manusia. Saya mau mengatakan dari Partai Damai Sejahtera bahwa kesimpulan kami, mungkin satu-satunya di negeri yang demokrasi ada KPU yang menjadi underbow DPR. Masa seluruh perubahan PKPU itu dikonsultasikan kepada DPR. Padahal 9 partai di parlemen kan itu juga pemain ya, ikut kompetisi. Masa wasit mau bikin peraturan bertanding konsultasi sama pemain? Ini kan sesuatu yang pasti tidak benar gitu. Oleh karena itu saya juga dengan Partai Damai Sejahtera sedang menyusun, harusnya ini kita minta kepada MK. Ini sebetulnya udah harus dibubarkan. Harus dibubarkan, jangan sampai nanti rakyat, apalagi hari ini saya tahu tahun 2013 ini Mas, ada 177 pilkada di seluruh Indonesia. Kalau pilkada ini dikelola oleh KPU yang seperti sekarang, wah, apa kata dunia? Oleh karena itu kami sedang mengumpulkan, kebetulan memang PDS sudah memasukkan laporan kepada polisi. Nanti lain kali saya akan public expose tentang itu. Bukti-bukti bagaimana ketidakcermatan, bagaimana ketidakakuratan pekerjaan-pekerjaan. Tadinya sebagai partai yang bernapaskan nilai-nilai keagamaan, kita minta bertobat dulu. Jadi kita hentikan dulu. Tapi kalau pertobatan tidak kunjung tiba, ya kita mohon kepada Tuhan pertolongan supaya semuanya dibereskan secara hukum. Sekian, kalau dibakar nanti Sodom dan Gomora. Sekian dan terima kasih. Dari partai-partai politik, kalau Bung Rai sendiri melihatnya seperti apa gitu? Skandal Imam Bonjol ini benar-benar seperti apa gitu? Kalau memang ditangkap pada skandal, atau mungkin
diada-adain oleh Cak Anam ini adanya skandal ini. Silakan. Terima kasih. Bung Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bapak-bapak sekalian yang narasumber dan peserta dan juga kawan-kawan pers yang berbahagia. Saya akan mulai dengan ucapan salut kepada Pak Khairul Anam yang dalam waktu yang sangat luar biasa ini masih bisa mengeluarkan satu buku ya. Jujur saya memantau pemilu itu sejak tahun 99, sejak pemilu era Orde Baru ya, terakhir di Orde Baru sampai sekarang 99, 2004, 2009, 2014 sudah 4 kali ini. Tapi tak satu pun buku yang pernah saya keluarkan. Tak satu pun buku yang saya keluarkan gitu. Tapi karena saya ikut penganut Bang Hariman ini, Bang Hariman tuh selalu bilang kepada saya, Rai, yang menulis buku itu orang tak punya pekerjaan, kata dia. Sejak saat itu saya gak nulis buku supaya kelihatan ada pekerjaan itu sebetulnya. Nah yang kedua, saya betul-betul buku ini harus kita apresiasi karena dia muncul pada waktu yang tepat, tidak terlambat ya. Saat dimana carut marut soal verifikasi baik administratif maupun faktual ini masih berlangsung. Setidaknya ada masalah PKPI yang tersisa dan saya pikir ada beberapa parpol yang sekarang melanjutkan gugatannya ke Petun gitu ya. Jadi buku ini penting dibawa, penting dikeluarkan saat ini supaya semua menjadi saksi bahwa apa yang digambarkan, yang dibicarakan, yang selalu diungkapkan oleh partai-partai calon partai peserta pemilu ini bukanlah omong kosong ya, seperti yang sering disebutkan orang. Karena sudah muncul stigma sebelum sebelum partai-partai ini mau mendapatkan keadilannya, bahwa partai-partai ini maunya ribut aja, kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya nggak siap gitu. Nah buku ini bisa memberi perspektif yang sesungguhnya apa sebetulnya yang dialami, dirasakan, kemudian juga apa juga yang terjadi sebetulnya di KPU ini. Ketiga, buku ini menjadi penting, menjadi saksi ya. Karena itu saya konsen betul ya Pak Sutioso terhadap persoalan ini karena ini bukan kali pertama kita menghadapi persoalan ini. Tahun 99 ketika beralih pemilu, saya memantau sejak tahun 97, 99, 2004, 2009 dan sudah hampir 5 kali. Satu pun buku belum saya tulis. Sejak tahun 99, saat itu tim 11 ya, dikoordinir almarhum Nurholis Majid ya. Relatif lebih baik lah, tidak ada. Karena seperti kita ketahui ratusan partai muncul saat itu ya. Tapi sejak 2004, 2009, sekarang 2014, ada 3 persoalan yang tidak bisa kita ungkap dalam setiap tradisi politik gitu. Apa faktornya? Mengapa itu selalu terulang? Pertama, verifikasi penetapan partai politik itu selalu carut marut, tapi kita sulit mengungkapkan persoalannya apa. Gitu. Kedua, nanti adalah berkaitan dengan caleg, itu juga biasanya carut marut, tapi sulit kita ungkap. Ketiga, daftar pemilih, itu juga sulit kebenarannya untuk dipastikan, tapi ya kita juga tidak tahu apa faktornya, apa masalahnya begitu. Sehingga seperti kita ketahui, pemilu 2009 yang lalu hampir batal. Karena hampir seluruh peserta pemilu, minus Demokrat saat itu ya, mengatakan tidak mau dengan DPT yang dikeluarkan oleh KPU. Gitu. Kalau Partai Demokrat sekarang dapat 8%, ya kita nggak tahu ada hubungannya dengan hasil pemilu 2009 yang lalu, kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah nanti soal penetapan hasil suara. Gitu. Jadi ada 4 kasus yang merupakan penyakit pemilu, berulang-ulang terjadi, dan berulang-ulang jadi masalah, tapi kita tidak pernah mau menyelesaikannya secara tuntas gitu. Nah oleh karena itu saya betul-betul ingin dorong partai-partai ini, tidak boleh berhenti. Saya hampir shock saat itu, begitu partai politik waktu verifikasi tahap pertama dinyatakan tidak lolos, kemudian menerima begitu saja. Gitu ya, putusan KPU itu tanpa melakukan perlawanan. Saya hampir shock. Kalau partai yang sekarang juga nggak mau melakukan perlawanan terhadap keputusan KPU, nampaknya selama-lamanya persoalan ini nggak akan selesai. Artinya akan berulang. Partai yang disukai lolos begitu mudah, partai tidak disukai akan bisa di-outkan karena alasan-alasan yang sangat sepele, alasan-alasan yang semau-maunya, semena-mena dilakukan oleh KPU seperti yang sekarang terhadap PKPI ya. Cukup kamu mengatakan saya nggak mau laksanakan, lo mau apa gitu. Ini kan kira-kira bahasa pasarnya begitu. Saya nggak mau laksanakan, lo mau apa gitu. Ya terserah ke PKPI mau apa memang gitu aja kan. Kalau mau diam saja ya wassalam gitu. Kalau saya sih lawan gitu. Lawan terus.
Tidak penting kita akan jadi peserta pemilu atau tidak gitu. Tapi setidaknya seperti yang sudah dibuat oleh Pak Hairul ini, kebobrokannya kita udah tahu. Kita udah mengerti, sehingga dengan begitu setidaknya kasus kita ini bisa menyelamatkan pemilu kita di masa mendatang supaya tidak berulang penyakit-penyakit yang sama. Oleh karena itu saya dorong PKPI lanjut terus, lawan terus gitu. Kalau memang PKPI ini sekarang kan dirugikan 2 kali oleh KPU. Pertama, tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu, dan pernyataan penolakan itu dilakukan 4 hari efektif setelah putusan Bawaslu dibuat gitu. Sementara ketentuan undang-undang mengatakan 3 hari ya setelah putusan Bawaslu itu baru bisa paling lama bisa dilakukan gugatan ke PT Tun. Tapi terobos saja menurut saya Pak, daftar ke PT Tun. Nah mungkin bukan soal putusan Bawaslu-nya yang kita daftar, bukan sengketanya, tapi soal putusan KPU nomor sekian tentang hasil verifikasi partai politik yang 10 partai itu. Lapor juga ke DKPP, itu betul. Meskipun kita tahu, saya agak khawatir juga DKPP nanti akan memutuskan fair atau tidak, karena waktu mereka memutuskan 18 partai politik itu lolos, semua orang menghujat DKPP gitu ya. Sampai kemudian Partai Senayan juga manggil DKPP untuk mempertanggungjawabkan putusan itu gitu. Untung saat itu, dan saya kenal betul Pak Jimmy tidak mau datang ya. Karena itu jelas kalau dia mau ya datang atas undangan Komisi 2 terkait dengan putusan itu artinya Komisi 2 mencampuri urusan peradilan yang sudah dengan sangat transparan dilakukan oleh DKPP. Saya juga harus ingatkan Bawaslu. Kalau Bawaslu diundang oleh Komisi 2 terkait dengan putusan mereka berkenaan dengan PKPI, ya, mereka mau, ya itu sinyal-sinyal memang Bawaslu ini akan diintervensi dan mau diintervensi oleh partai politik Senayan itu. Oleh karena itu mereka harus tanggung jawab, tidak mau, putusan saya sudah keluarkan, ya. Dan saya akan desak ya KPU untuk melaksanakan putusan itu. Kalau tidak saya akan buat langkah hukum itu. Saya senang kalau PDS mau melakukan langkah-langkah hukum. Intinya tidak boleh ada kompromi, bukan dalam konteks kita benci kepada KPU gitu ya. Tetapi kita mau menegakkan supaya kejadian-kejadian yang seperti ini tidak berulang berkali-kali dilakukan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Bahwa sinyal ada kompromi yang kuat antara KPU dengan Partai Senayan itu sebetulnya sudah dimulai ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan 9 partai politik itu juga diverifikasi sejak dari awal. Misalnya dengan, ingat ya, kita semua tahu KPU tentang syarat verifikasi partai politik 30% di provinsi dan KPU di kabupaten enggak pernah berubah. Sampai kemudian MK memutuskan bahwa 9 partai politik itu wajib diverifikasi, mereka tidak mau terima persyaratan 30% perempuan di kabupaten, kota, dan provinsi. Betul nggak? Nah, dipanggillah itu KPU ke DPR. Diingatkan bahwa persyaratan 30% perempuan di provinsi dan kabupaten, kota itu salah. KPU kemudian merubahnya. Itu karena sembilan partai politik di DPR mengingatkan. Tapi sebelum itu 9 partai politik itu tidak pernah mau tahu, dan nampaknya kalau mereka tidak ikut diverifikasi, kewajiban 30% itu akan ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Karena KPU tidak mau merubah kebijakan. Tapi karena sudah dinyatakan setelah 9 partai itu dinyatakan harus juga diverifikasi sama dengan partai yang lain, ketentuan itu berubah. Soal sipol juga begitu. Ya, semua kan mengalami ya Bapak sekalian ya. Sipol itu tidak akan dirubah oleh KPU sampai kemudian partai-partai di Senayan ribut. Ya, bahwa sipol itu tidak benar, bukan bagian dari kebijakan yang harus dilaksanakan. Lalu kemudian KPU mengubah kebijakan itu gitu. Nah, sekarang ya, kita melihat juga soal PKPI ya. Awalnya kalau kita lihat 1 hari setelah putusan Bawaslu tentang lolosnya PKPI sebagai peserta pemilu, KPU itu masih 50-50 sikapnya antara menerima dan tidak. Kami pelajari dulu, bahasanya normatif lah. Kami akan pelajari dulu, salinannya akan kami minta dan sebagainya. Setelah itu muncul komentar-komentar dari partai politik Senayan ya, yang mengatakan putusan Bawaslu itu tidak tepat, putusan Bawaslu itu tidak benar, mestinya harus ada adjudikasi. Bahkan ada anggota DPR yang menurut saya, apa dia lupa yang telah dia buat di undang-undang itu, yang menyebut bahwa putusan sengketa itu sifatnya rekomendasi. Saya terkejut. Dia kan yang buat undang-undang dia. Kok tiba-tiba dia mengatakan bahwa putusan sengketa itu sifatnya rekomendasi? Oke, kalau dia rekomendasi malah lebih wajib dilaksanakan oleh KPU. Kenapa? Dalam pasal
8 ayat 1N, ingat itu ya. Pasal 8 ayat 1N, huruf N ya. Undang-Undang 15 2011 dinyatakan seluruh rekomendasi Bawaslu dan putusan Bawaslu wajib sifatnya dilaksanakan oleh KPU yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Wajib. Jadi kalau kemudian anggota DPR mengatakan putusan itu sifatnya rekomendasi, sudah jelas kalau begitu wajib dilaksanakan KPU. Tapi kan itu sengketa katanya dia. Oh, kalau sengketa ya jangan ada suruh rekomendasi. Sebenarnya ini putusan. Gitu. Nah, putusan ini bagaimana? Nah, itu yang jadi persoalan. Tapi kalau Anda sebut putusan itu sifatnya adalah rekomendasi, wajib dilaksanakan karena disebutkan di dalam undang-undang. Nah, itu saya nggak tahu anggota DPR itu ingat atau tidak ini undang-undang yang sudah dibuat oleh dia itu ya. Jadi masalah saya itu. Nah, itu yang saya sebut. Nah, setelah itu kemudian KPU mengatakan kami tolak, kami tidak melaksanakan. Pak Sutioso mau apa? Kan kira-kira gitu nih. Kan kira-kira gitu tuh. Mau apa kira-kira? Mau kemana-mana, silahkan. Gitu. Kira-kira begitu, ya kan? Jenderal di situ, saya juga jenderal. Kan kira-kira gitu ya. KPU juga jenderal, kira-kira gitulah. Ini kan kira-kira ya kan? Di situ udah pensiun, saya masih aktif 4 tahun lagi ke depan. Kan kira-kira gitu ya. Nah, itulah. Inilah kira-kira. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh KPU ini. Nah, setelah itu baru mengatakan, nah, tinggal sekarang kita semua ya saya pikir sudah teriak-teriak lah bahwa. Nah, yang terakhir indikasi bahwa sudah mulai ada perselingkuhan antara partai politik Senayan dengan KPU itu terkait dengan ketentuan PKPU nomor 18 ya tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilu. Di PKPU 18 ya nomor 2012 itu dinyatakan ini ya, pendaftaran pelaksanaan kampanye ya, pemilu anggota DPR dan sebagainya itu dilaksanakan sejak 11 Januari sampai 11 Februari. Jadi, tahapan terakhir penyerahan daftar tim kampanye ke KPU itu 11 Februari. Sekarang sudah tanggal 15, 4 hari sudah lewat, hanya satu partai politik yang baru menyerahkan daftar tim kampanyenya. Dan apa kata KPU? Nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa, padahal itu melanggar ketentuan PKPU. Nah, ini bagian dari perselingkuhan itu. Nanti yang lupa KPU itu, kalau 10 partai politik ini sudah masuk tahapan yang sesungguhnya, nanti akan dimulai dari caleg. Itu tahapan yang sesungguhnya. Penetapan caleg, kemudian masa kampanye dalam pengertian outdoor ya, kemudian ya tentu saja pemilihan. Nah, di situ KPU akan jadi mainan dari 10 partai politik ini. Persoalannya KPU akan kemana? Kalau dia salah ke kini dikit, ini akan ungkap. Salah dia ke sini dikit, ini akan ungkap. Jadi sebetulnya pada tingkat tertentu, ketika KPU memperlihatkan ya bahwa dia di bawah dominasi parpol Senayan, pada saat yang bersamaan dia sedang menanam bom yang kapan-kapan akan bisa dimentahkan oleh partai-partai politik yang ada ini gitu. Tapi yang lebih parah dari itu adalah bahwa demokrasi kita terancam karena KPU-nya tidak mampu membuat kebijakan secara independen. Kalau tentu petanya partai yang lolos dan tidak lolos kira-kira gitu ya, Senayan dan non-Senayan ya. Nah, kalau KPU-nya tidak mampu berbuat adil, tentu saja itu alamat pelaksanaan pemilu jelas-jelas ya sangat tidak adil. Kita ini miris ya, Pak Sutioso ya, Pak Khairul ya. Pemilu ini dibuat begitu banyak lembaga untuk bisa keadilan dicapai. Itu ya kira-kira kan. Dari kode etik KPU, kemudian pindah ke Bawaslu, sengketa di Bawaslu, tidak puas masuk ke PT itu, tidak puas masuk ke MA, tidak puas nanti masuk ke MK. Jadi ada 5 lembaga penegak keadilan, tapi rasa-rasanya di 5 lembaga penegak keadilan itu pun keadilan sulit untuk dicapai. Kan mestinya berhenti dong di Bawaslu, nggak usah lagi ke PT Tun. Kenapa nggak usah ke PT Tun? Karena jujur kan nggak ada KPU itu yang dirugikan. Kalau mereka meloloskan PKPI karena alasan dibuat putusannya oleh Bawaslu, mereka dirugikan apa? Tahapan tidak mengganggu. Kan belum masuk ke tahapan pencalekan, apalagi tahapan kampanye dalam penelitian outdoor, di mana mereka harus mengatur jadwal setiap partai politik. Tidak. Jadi tinggal disusupkan selesai. Kecuali misalnya PKP ini diputuskan tahapan sudah masuk di kampanye. Dalam pengertian kampanye sudah outdoor. Kalau sudah sebegitu kan sulit mengatur ini. Dia mengatakan ini merugikan pemilu. Kita terima. Sekarang diputuskan. Kalau dia masukkan pun tidak ada yang dirugikan KPU itu. Nah, saya kurang tahu atas dasar apa mereka menolak karena tidak sedikit pun KPU dirugikan oleh keputusan Bawaslu itu.
Tidak ada sedikit pun. Kecuali misalnya mereka dirugikan dalam soal mengatur teknisnya, mengatur ininya, ya. Ini akan setback ke belakang, ya. Kita bisa berdebat. Tapi ini sama sekali tidak. Ini yang saya sebutkan. Kita membuat sekali banyak bangunan mencari keadilan, tetapi di setiap alat-alat bangunan itu sulit kita mendapatkan keadilan. Itu yang kita agak miris ya. Terakhir, bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan yang berbahagia, ini soal Bawaslu. Setuju saya. Saya pikir pelajaran terpenting dari dua ini ada dua ya. Pertama adalah kita segera menyoroti apakah memang Bawaslu itu perlu memiliki kewenangan sengketa atau tidak. Dengan skenario sekarang ini kita baru menyadari mengalirkan sengketa ke Bawaslu itu memang disengaja dibuat untuk memperlama partai-partai politik mendapatkan keadilan. Baru kita itu sadar betul. Kalau sengketa di Bawaslu tidak selesai, KPU merasa tidak harus melaksanakan putusan Bawaslu, skenario-nya itu jelas. Jadi disengaja diperpanjang ya, agar partai-partai ini kesulitan mendapat keadilan yang sesungguhnya. Masuk dulu ke Bawaslu, administrasi dulu, musyawarah dulu, adjudikasi. Setelah adjudikasi, ya gue nggak terima tuh biarin aja. Pada saat yang bersamaan sudah dibatasi waktunya, nggak boleh ke PT Tun karena melebihi ketentuan 3 hari dan sebagainya itu. Nah mungkin pelajarannya ke depan, dan saya lagi memikirkan bagaimana caranya kita bisa tahan di situ sebentar Bung Rai untuk ke depannya. Bukan, ya ini terakhir ya. Saya lagi memikirkan apakah mungkin saya sendiri ya menggugat pasal ini supaya dihilangkan ya sengketa di Bawaslu itu kalau tidak berfungsi, nggak berguna gitu ya bagi para pencari keadilan itu. Atau yang kedua ya Bawaslu-nya nggak perlu ada lagi lah ya, itu aja, nggak ada perlu Bawaslu itu, buang-buang duit 3 triliun hasilnya begini-gini aja, 3 triliun tuh nggak ada duit lagi. Jadi yang langsung ke DKPP saja, KPU yang nggak benar sidang di DKPP kira-kira gitu, kalau nggak bawa ke polisi dan sebagainya gitu. Terakhir untuk memberi semangat kepada partai-partai yang dizalimi oleh ini gitu ya, saya akan kutip karena ini hari Jumat ya. Saya akan kutip hadis Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, nanti bahasa Arabnya disampaikan oleh Pak Khairul. Saya nggak bisa. Jihad utama adalah pernyataan keadilan terhadap para penguasa yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Bung Rai. Luar biasa memberi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yos dan kawan-kawan pimpinan parpol beserta para pengamat dan rekan-rekan wartawan, selamat sore dan salam sejahtera. Kalau tadi para pembicara pertama Cak Anam dan kawan-kawan lain menyatakan atau mengungkapkan bahwa menjelang pemilu 2014 itu becek-becek, barangkali saya bukan hanya sekedar becek, kalau menurut saya mungkin barangkali ini udah cacat fisik dan cacat mental. Kenapa? Karena ada 2 variabel yang saya lihat. Pertama dari sistem yang dibangun untuk penyelenggaraan pemilu itu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Jelas undang-undang itu kami rasakan dari Partai Nasional Republik. KPU sebagai penyelenggara negara ternyata tidak mampu melaksanakan undang-undang itu. Saya ambil contoh di dalam pasal 16 ayat 1 itu, bahwa verifikasi faktual itu KPU harus melaksanakan verifikasi kepengurusan, ini sekedar contoh ya, secara menyeluruh dan faktual. Tapi yang dialami dalam verifikasi faktual kemarin itu ternyata KPU hanya melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan yang diutamakan KSB. Sementara pengurus yang lain, unsur laki-lakinya tidak pernah diverifikasi faktual, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain kepengurusan KSB, KPU hanya memeriksa atau memfaktualkan pengurus unsur perempuan. Dari mana dia tahu terpenuhi tidaknya kepengurusan perempuan sebanyak 30% kalau unsur kepengurusan laki-laki tidak diverifikasi? Barangkali semua partai mengalami itu. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Pasal 8 ayat 2 itu kan jelas-jelas kepengurusan itu sampai dengan tingkat kecamatan. Di dalam verifikasi faktual, sesuai penjelasan
pasal 16 ayat 1 itu harus dilakukan verifikasi faktual itu sampai dengan tingkat kecamatan. Tapi ternyata tingkat kecamatan oleh KPU di diskresi atau tidak dilakukan verifikasi. Dilihat dari segi itu jelas KPU melanggar Undang-Undang Nomor 8 dan 2 dalam melakukan verifikasi, sehingga menurut saya ini cacat hukum. Kemudian ini ada dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemilu. Dalam verifikasi faktual kemarin itu jelas KPU tidak taat ajas, baik ajas proporsionalitas. Saya ambil contoh pada saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan, dia melakukan jumlah sampel 10% dari 1000 atau 1/1000. Ternyata yang difaktual itu tidak seluruh sampel. Jadi hanya umpamanya sampel itu dinyatakan 100, kemudian baru diperiksa 90 orang itu langsung dinyatakan tidak ditemukan. Kami dari Partai Nasrep dengan hasil verifikasi faktual kekuatan seperti itu lantas meminta daftar yang dinyatakan tidak ditemukan itu ya sebanyak 90. Jawaban KPU itu katanya rahasia. Jadi jelas melanggar dan ajas keterbukaan dan transparansi. Kemudian anehnya bin ajaib, dari 90 itu lantas KPU meminta jumlah 10 kali dari 90 untuk dikocok ulang menjadi sampel. Dalam waktu 1 kali 24 jam, yang 90 orang itu yang ditentukan sebagai sampel baru itu harus dihadirkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah ini tentu sulit bagi partai-partai untuk menghadirkan, apalagi di luar Jawa yang pulau, antara pulau dan pulau belum tentu ada transportasi. Dari segi itu barangkali itu pun suatu pelanggaran. Kemudian ada temuan di Maluku Utara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu, kedudukan partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di kabupaten itu harus diatur, harus bertempat atau berdomisili di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi atau di ibu kota kabupaten kota. Di Maluku Utara saya punya bukti 9 parpol yang dinyatakan lolos itu tidak berdomisili di ibu kota provinsi. Itu berdomisili di ibu kota, mantan ibu kota ya, di Ternate. Padahal Ternate kan udah 5 mungkin 4 tahun yang lalu udah pindah ke Sok Pipi. Tapi anehnya kami di Manggarai Timur, penyebab tidak dinyatakan memenuhi syaratnya Partai Nasrep di sana karena kedudukan pengurus DPC kami di Manggarai Timur itu tidak ya, di ibu kota kabupaten. Sementara di Maluku Utara jelas-jelas 9 partai yang tidak berkedudukan di ibu kota provinsi dinyatakan memenuhi syarat. Barangkali ini kan diskriminatif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memang saya setuju nih dengan ungkapan Mas Ray karena kita melakukan mediasi dan adjudikasi di Bawaslu itu bukan hanya sekedar melelahkan, tapi juga mengeluarkan biaya yang banyak. Menghadirkan saksi dari daerah-daerah itu kan luar biasa. Karena itu kalau nasibnya seperti PKPI, barangkali dari awal kita nggak mau ikut di Bawaslu itu. Barangkali kita setuju itu kalau di judicial review, Mas Roy, kita dukung nanti agar Bawaslu itu kalau memang fungsinya tidak bermanfaat bagi bangsa dan rakyat, barangkali dihapuskan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sistem tadi, kami juga dengan beberapa partai politik dalam waktu dekat barangkali akan mengadukan judicial review juga
terhadap pasal 16 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 itu, karena jelas-jelas pasal 16 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 itu KPU tidak mampu melaksanakan itu. Demikian barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada perspektif yang lebih komprehensif lagi, kurang lebih, apalagi dulu mungkin pernah pernah juga mungkin berhuni di salah satu parpol yang sekarang ada di Senayan misalnya. Silakan, Bung Diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, sahabat-sahabat ketua umum, khususnya Bang Yos. Pertama saya mengucapkan selamat buat Cak Anam karena sudah berhasil bikin buku. Barangkali karena sibuk bikin buku jadi partainya nggak lolos. Jadi kalau nggak lolos PKNU itu bukan karena partainya nggak bagus, karena sibuk nulis buku rupanya. Yang kedua karena yang nulis buku itu ketua umum. Harusnya ketua umum yang lain ini nulis buku juga. Yang dalam waktu dekat ini Bang Yos, ketua umum PKP, harus nulis buku. Judulnya Imam Bonjol Mempercundangi Jepo Tenggoro. Jadi harus begitu. Mudah-mudahan nih akhirnya bisa dikalahkan juga, mudah-mudahan. Padahal pangkatnya gede-gede Ponegoro. Ini makanya kalau dalam sejarah nggak ketemu itu. Tapi kenyataan sekarang, ternyata di Ponegoro bisa dipecundangi Imam Bonjol. Ini buku skandal Imam Bonjol ini, ya sebetulnya ini skandal kedua. Karena Cak Anam ini lebih fokus kepada verifikasi. Padahal Cak Anam ini sama-sama saya dan beberapa teman-teman partai, waktu masih di Forum Persatuan Nasional, kita itu udah dipecundangi sama Senayan dengan undang-undang partai politik waktu itu yang harus verifikasi. Kemudian kita gugat ke MK, akhirnya dibatalkan. Semua akhirnya kita tetap menjadi partai politik berbadan hukum. Lalu dipecundangi yang kedua kali di Undang-Undang Pemilu. Nah, kita waktu itu membuat yang namanya Forum 5, ada PKNU, PDS, PKPI, PDP, lalu PBB. Itu selalu hari-hari menyuarakan tentang hal-hal yang kita anggap tidak bisa dilaksanakan di dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi ya walhasil tetap aja mereka buat. Karena memang skandalnya begitu, memang mereka ingin pemilu sendiri, bukan ngajak-ngajak kita. Jadi kita ini kan orang yang di luar rumah atau di luar istana gitu ya. Mereka nggak mau ada penghuni lain masuk. Tapi ini setelah menyingkirkan tetangga-tetangga ini, yang di dalam rumah ini nanti akan cakar-nyakar ini. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Kata Bung Roy tadi betul nih, akan ada bom waktu. Mereka akan cakar-cakaran setelah ini. Nah jadi skandalnya Senayan bergeser ke Imam Bonjol, nanti bergeser lagi ke daerah. Karena ke daerah ini akan jadi skandal juga ketika main curang-curangan nanti. Jadi memang beginilah pemilu yang didesain, yang sebetulnya pemilu ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat bernilai tinggi buat bangsa kita. Karena kan kita mau memilih pimpinan bangsa ini kan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Tapi kalau cara-caranya udah dari awal begini, saya ini sudah pesimis. Lebih fatal dari pesimis apa ya istilahnya ya? Patah hati. Itu pesimis itu udah nggak seberapa. Ini saya lebih bawah lagi dari itu. Karena saya merasa bahwa khusus berkaitan pemilu ini sudah negara kekuasaan, sudah maksud, bukan negara hukum. Bayangin, itu yang namanya peraturan KPU, peraturan Bawaslu, undang-undang pemilu, undang-undang penyelenggara pemilu, itu dibuat semuanya sama DPR. Peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu memang dibuat sama KPU dan Bawaslu, tapi kan dikonsultasikan dengan DPR. Artinya itu
keluar atas persetujuan DPR. Nah kok sekarang DPR yang kemudian tidak menaati, bahkan mengabaikan aturan yang ada di situ. Ini kan bukan negara hukum kalau begitu. Masa masih mau kita bilang negara hukum? Wong yang membuat peraturan, yang membuat undang-undang sudah tidak mengabaikan undang-undangnya. Kan harusnya yang mereka sudah atur, partai-partai ini diverifikasi, dibikinlah nggak lolos semua. Tapi dibikin supaya ada demokrasinya, ada Bawaslu gitu ya. Terus ada sengketa pemilu yang bisa melakukan gugatan di sana dengan istilah adjudikasi setelah mediasi gitu. Nah hasilnya kan sebetulnya udah jelas tadi Bung Rai itu sudah tepat itu. Kalau hasilnya itu keputusan, ya nggak bisa diapa-apain sama KPU karena nggak ada celah untuk KPU melakukan banding. Makanya KPU nggak bisa banding. Kalau itu dikatakan rekomendasi, ya harus dilaksanakan. Kalau nggak dia dipidana. Tapi kok KPU bisa mengeluarkan surat sakti yang mengalahkan keputusan dari Bawaslu? Coba negara hukum dari mana? Apa iya? Nah terus gimana kita mau bilang kalau ini semua taat aturan, taat ajas, taat undang-undang? Nyatanya kayak begitu diabaikan dan dibenarkan loh sama DPR. Wah DPR langsung menyambut gembira. Wah itu luar biasa. Wah semuanya berkomentar hebat semua. Saya itu ya kayak begini pernah lah jadi anggota DPR, miris betul. Miris betul ya. Saya dulu di DPR itu di Badan Legislasi. Saya yang juga membuat undang-undang partai politik tahun 2003. Undang-undang pemilu pada saat itu 2003 juga. Tapi nggak sekotor ini. Kita fair. Karena kalau kotor mungkin bidang yang lain itu. Tapi khusus untuk urusan pemilu, karena saya anggota pansus di situ. Saya sampai kepada panja dan lain sebagainya, saya ikuti semua. Kita itu berpikir dalam kerangka negara demokrasi. Sampai kan pertama kali itu ada pemilihan presiden langsung. Bayangkan waktu itu PDI nggak mau, takut, wah macam-macam. Tapi akhirnya kita setujui. Demi apa? Demi sebuah negara yang katanya harus begini, demokrasinya harus begini. Tapi kok sekarang nggak karu-karuan malah. Ini yang betul-betul saya lihat malah mundur jauh ke belakang. Masih lebih demokratis zaman Soeharto dulu. Udah jelas-jelas Soeharto masih, tadi kan Cak Nam bilang partai-partai dulu masih di cloning gitu. Kemudian dibikin klaster, dikasih ruang. Sekarang udah dibunuh, tendang. Oh, udah masa bodoh loh. Mati-mati lah situ. Nah padahal PKPI yang mati suri gitu ya. Kan nih sekarang nih mati suri nih PKPI ini. Sebetulnya udah dihidupkan tapi dikempesin lagi gitu kan. Ini tadinya kita berharap menjadi rumah bersama, bisa kita kemudian mewujudkan yang namanya konfederasi. Undang-undang tidak mengatur tentang gabungan partai politik dalam bentuk konfederasi seperti di Malaysia. Tapi kalau ini PKP lolos, Bang Yos sudah janji dan kita sudah sepakat awal akan melakukan konfederasi. Begitu hebatnya itu. Kalau itu sampai terjadi dan terobosan hukum, saya kira termasuk terobosan hukum politik di sini. Cuma ya begitu, kelihatannya karena nanti Bang Yos jadi kuat, kempesin lagi. Cuman Bang Yos ini memang ternyata Kopassus santun, jenderal berhati mulia. Saya nggak kira kalau ada jenderal Kopassus kok kalemnya kayak begini gitu. Ternyata PDI itu lebih Kopassus. PDP maksudnya, bukan PDI. PDP itu lebih Kopassus. Sudah dijolimi kayak gini, Bang Yos itu masih santun. Ini pelajaran yang berharga
buat kita semua bahwa kita memang harus santun. Sayangnya yang kita santun terhadap mereka tuh bromocorah semua, nggak ngerti sopan santun. Jadi Bang Yos ini hidup seperti di dalam alam yang lain gitu ya. Alamnya itu alam bromocorah, tapi Bang Yos seperti ustadz di situ kan. Nah ini saya kira kondisi sekarang ya, mudah-mudahan Bang Yos mulai ada marah gitu sedikit ya. Kemudian tadi dikritisi sama Bung Rai, Bawaslu kalau perlu nggak usah ada. Kalau saya masih berpendapat ada. Hanya fungsi dan tugasnya harus dibuat ulang. Fungsinya dan tugasnya itu dia hanya sebagai pengawas pemilu. Kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berakibat adanya kejahatan. Kalau perlu dikasih kewenangan penuntutan kayak KPK gitu. Dibikin seperti KPK. Jadi Bawaslu-nya ngawasi, setelah kelihatan ada pelanggaran hukum, lalu dia tindak lanjuti. Kenapa? Kalau yang sekarang itu Bawaslu nangkep pelanggaran, ada pidana, dilaporin polisi, sampai di polisi dimasukin ke dalam peti es. Gitu. Jadi nggak ada kasus pidana pemilu itu, karena semuanya dimasukin cool water. Nah, harusnya Bawaslu tetap ada, tapi fungsinya dirubah. Tentang fungsi sengketa, saya dari awal udah nggak percaya dan nggak yakin. Saya itu pengacara dari tahun 87. Saya beracara sampai tahun 99 waktu saya di DPR, saya udah nggak beracara sampai sekarang. Saya paham betul bagaimana sebetulnya sebuah hakim, sebuah peradilan. Jadi waktu saya di Bawaslu hari pertama itu ada Partai Sri, ada Partai Nasrat kalau nggak salah. Itu diumumkan pertama kali bahwa berkasnya lengkap gitu ya, bisa dilanjutkan ke sidang. Wah, kita yang di situ duduk disuruh berdiri, seolah-olah kayak hakim lewat gitu. Wah, ini hebat banget ini pengadilannya. Ternyata hasilnya cuma dikasih suratnya, nggak ada apa-apanya loh. Ini hasil yang begitu dia bikin seperti pengadilan hebat. Hasilnya sama suratnya KPU dikesampingkan gitu aja. Jadi memang nggak bisa Bawaslu dijadikan institusi pengadilan, itu nggak bisa, karena memang dia bukan rumpun dari pengadilan. Satu, kedua, Bawaslu itu penyelenggara pemilu yang punya counterpart dengan Komisi 2 DPR gitu. Jadi kalau tadi Bung Rai bilang harusnya dia nggak boleh datang ke DPR kalau itu sengketa pemilu, nggak bisa, karena dia memang counterpartnya. Yang salah itu kewenangan yang dikasih untuk dia menyelesaikan urusan sengketa. Itu yang harusnya dikeluarkan. Jadi kalau dia nanti nggak datang ke DPR, bermasalah dia, dikerjain sama teman-teman di DPR itu. Ini kan seperti main di dalam genderang mereka gitu ya. Disiapkan seperangkat peraturan, seperangkat hak yang diatur secara rigid oleh undang-undang, bahkan sangat serius, sampai ada peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2012 dalam rangka ngurusin masalah sengketa pemilu. Ya. Sengketa pemilu itu melalui Perbawaslu nomor 15 diajukan ke Bawaslu dengan tempo 12 hari harus diputus melalui mediasi adjudikasi. Lalu kalau nggak puas banding ke PT Tun dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Alhasil dari konsumen waktu, seandainya partai ini menang bulan kira-kira akhir Mei, kalau sampai ke kasasi, terus mau buat apa partainya? Emang bisa ikut pemilu? Kalau ikut pemilu apa syaratnya? Ada caleg. Mana ada caleg yang mau masuk lagi kalau sampai bulan Mei? Nah ini yang harus kita sadar.
Jadi kita ini dibuai dengan sebuah aturan yang kita nggak sadar bahwa ini kerjain kita sebetulnya. Jadi kalau kita pun lolos, itu nggak ada nilainya, 0 nilainya. Karena caleg-caleg khususnya partai-partai yang sudah punya anggota dewan, ya nggak mungkin nunggu kita lolos sampai bulan Mei. Udah beda di sebelah. Itu yang hal yang wajar dan partai harus bertanggung jawab di situ. Kita juga nggak mau konyol anggota kita yang kemudian nggak tersalurkan aspirasinya. Nah jadi kalau akhirnya kita hanya mengikuti permainan yang diatur sama mereka, emang ini kita dimasukin di dalam sebuah lubang yang memang akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Saya kemarin dipanggil ketua pengadilan tinggi karena saya iseng-iseng aja ngajukan ketun kan gitu ke PT Tun. Waktu saya ngajukan ke Bawaslu, PDP itu nggak minta dirinya diloloskan. Yang kami minta adalah keputusan nomor 5 itu dibatalkan. Konsekuensinya adalah 10 itu batal, 24 batal juga. Jadi bukan cuma PDP tapi semuanya kita minta. Nah kemarin waktu saya naik ke PT Tun, saya dipanggil ketua pengadilan, nggak boleh begini Pak. Kenapa nggak boleh saya bilang? Karena ini ada Perma nomor 6 tahun 2012 ada klaster bahwa PT Tun itu hanya mengurus sengketa pemilu akibat dari putusan Bawaslu. Bukan kayak Tun biasa, Tun umum. Terus saya bilang kan fungsinya PT Tun itu kan nggak berubah. Kalau masalah perma itu cuma acara saya bilang. Itu hanya hukum acara, bukan substansi. Jadi saya tetap aja mau ngajukan PT Tun minta supaya keputusan nomor 5 dibatalkan karena itu dibuat berdasarkan sebuah perbuatan KPU yang melanggar undang-undang. Saya tetap konsisten begitu. Masalah nanti ditolak ya biarin aja. Emang gue pikirin ditolak semua. Percuma kok. Kita mau hebat-hebat terus, apalagi mau adu data TMS menjadi MS. Kalau Bang Yos tuh masih mending lah, cuma 12 kabupaten. Datengin orang paling banyak berapa? 60 orang ya Bang Yos ya. Nah kalau yang 100 kabupaten, datengin orang berapa banyak? Saya bilang sama ketua pengadilan, Pak, kalau sengketanya itu urusan TMS sama MS, saya nggak akan urus itu. Sama ketua pengadilan tinggi kemarin. Karena apa saya bilang? Pertama, yang melakukan verifikasi itu KPU tidak transparan. Partai nggak ngerti kok diverifikasi. Yang kedua, dokumen yang ada hasil dari verifikasi itu nggak pernah dikasih ke partai. Nyatanya sampai sekarang pun kita nggak punya. Yang ketiga, kalau mendatangin saksi, apalagi urusan KTA satu kabupaten bisa 20-30 orang. Kalau 100 kabupaten berapa ribu orang? Ongkos dari mana sih? Kalau KPU datangin saksi-saksi, tinggal disposisi pakai SPJ, tidur di hotel berbintang pula di sini. Nah, kader kita mau datang ke sini, siapa yang ngongkosin? Kan kita yang ngongkosin. Dari mana duitnya? Kantong sendiri, ketua partai ini. Ketua partai gitu ya itu saya. Kalau saya sekjen partai kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan ini semuanya percuma. Aku yakin itu. Tapi karena itu adalah untuk catatan sejarah, saya tetap ikuti, PDP tetap ikuti proses ini. Biar menjadi catatan sejarah buat bangsa ini. Tapi khusus untuk Bang Yos, karena ini memang sudah lolos PKPI, memang seharusnya itu tinggal diberi nomor. Gak ada kata lain itu. Itu udah jelas arogansi dari KPU yang saya katakan ini udah bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, teman-teman pimpinan parpol yang saya cintai, yang saya banggakan. Cerita sudah begitu banyak ya, saya sifatnya akan menambahin saja gitu. Jadi kalau kita flashback gitu ya, bagaimana undang-undang ini dirancang gitu kan. Sebenarnya niatnya itu memang untuk membunuh partai-partai non-parlemen dan juga partai baru lah. Itu terlihat begitu berat undang-undang itu untuk dilaksanakan.
Bahkan kita menilai inilah undang-undang yang paling kejam di seluruh dunia, itu undang-undang pemilu itu. Membangun 100% di provinsi, 175% kabupaten kota, 50% kecamatan. Ya. Lalu setiap kabupaten kota ini harus ada 1000 KTA atau 1000 jumlah penduduk. Itu sungguh sangat berat untuk dilaksanakan, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, mengapa ada niat seperti itu? Ada pemilu tahun 2009 yang terakhir ya. Kan 38 yang bertarung ya, di mana 9 masuk parlemen, yaitu Demokrat yang paling atas, lalu Hanura yang paling bawah, 9 partai. Artinya ada 29 parpol non parlemen. Anda pengen tahu berapa kekuatan 29 parpol itu? Suaranya itu 19.4.581. 19 juta. Jadi kalau dikumpulkan lalu dipresentasekan itu 18,3%. Tidak mengandai-andai 2009 pemilu diulangi terus partai ini 29 menyatu, bisa runner up setelah Demokrat 20,8. Kita 18,3%. Lebih besar daripada kekuatan Golkar maupun PDIP. Nah tentu mereka kan setelah nengkreng semua di legislatif, mulailah berpikir 19 juta itu pelarian dari mana ya? Gitu. Ya pastilah itu pelarian dari kandang banteng, dari Mercedes, dari pohon beringin gitu kan, yang angker itu kan. Gitu. Bagaimana coba nggak lari-lari lagi 2014 ya dibunuh saja gitu kan. Nah, pembunuhnya yang halus ya pakai undang-undang itu tadi. Karena itulah undang-undang kejam ini ditujukan hanya partai yang baru dan non parlemen. Ya. Yang 9 berapa ya? 220 miliar anggaran. Jadi ini hanya mereka saja yang tidak verifikasi kan. Nah, kita ini ya, saya bersama teman-teman parpol ini, Bung Rey ya, kita sudah berusaha untuk ini tidak masuk akal, diskriminatif, ini tidak demokratis. Sampai tingkat pertama kali dalam sejarah namanya Sutioso demonstrasi itu gara-gara maunya gak kabarnya kan. Sampai demonstrasi itu udah lucu banget sebenarnya kan. Karena saya nggak potongan tadi yang apa namanya demonstran preman yang dikatakan bohongan tadi, Didik tadi kan. Jadi sampai akhirnya tidak ada senjata lain kecuali judicial review ke MK. Gitu. Tadinya sih kita ingin kembali ke Undang-Undang Nomor 2000, tahun 2008, di mana peserta pemilu tahun 2009 otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Tapi ternyata yang lolos adalah undang-undang ini untuk semuanya, termasuk pembuat undang-undang. Karena itu lalu istilahnya senjata makan tuan. Jadi pada saat undang-undang ini diputuskan, diloloskan oleh MK dengan keputusan seperti itu, sebenarnya partai politik yang sebenarnya itu tidak siap untuk diverifikasi yang kejam tadi. Kalau saya sudah 2 tahun begitu jadi ketua 2010 sampai 2012 saya itu sudah konsolidasi revitalisasi partai di mana-mana kita bangun. 460 kabupaten kota seluruh Indonesia sudah saya bentuk dari 497 semuanya. Ya itu sudah berapa persen? Sementara 75% secara nasional itu hanya 377. Oke, ya. Setelah dibegitukan lalu adalah namanya verifikasi kan. Kita membayangin sekarang betapa sulitnya undang-undang itu untuk partai yang basicnya agama. PDS contohnya aja, Kristen. Ya. Bisakah dia membangun 175-50 di Aceh Darussalam? Dia mungkin ya dengan simbol gambarnya itu di kota Banda Aceh kan masih aman ya. Apakah kecamatannya simbolkan begitu itu nggak jadi masalah kan? Jadi belum mulai pun udah pasti nggak lolos nih PDS. Tapi sebenarnya partai-partai yang basicnya agama Islam juga sama. PKSK, PKPK, PANK, P3K sama sulitnya pada saat dia akan mohon itu di basic-basic yang non-muslim. Tapi nyatanya mereka mulus banget tuh lewat aja semua. Kan begitu kan. Nah, ini kondisinya. Mari kita lihat perangkat-perangkat mereka ya. Tadi sudah ceritakan Bu Didi dari Undang-Undang Peraturan bikin peraturan-peraturan kan, baik itu untuk KPU-nya, untuk Bawaslu-nya, untuk Dewan Kehormatannya DKPP gitu kan. Nah, kita bayangkan sekarang ya,
Kalau kita mencari KPU di tingkat 1 provinsi mungkin bisa lah, ya masih dapat lah, ya ketemu orang yang kualitas, yang punya reputasi gitu. Tapi pada saat sudah turun ke kabupaten kota, itu nggak mudah mencari orang. Artinya integritasnya orang itu, ini kan harus orang jujur paling tidak KPU itu kan, karena dia akan menguji nasib banyak orang. Dan itu, dia kan direkrut dari LSM, dari aktivis, ya outsourcing, ya kayak begitulah, ya kan. Nah sekarang bayangin nih, kalau di Jawa itu harus ada 1000 KTA, 1/10-nya sampingnya 100 kali 34 parpol, 3.400 dia mau cari orang-orang itu mau dicek. Alah itu apa namanya kalau bahasa Jawa itu dobol gitu kan. Dobolnya ngapusi gitu loh, ngapusi kalau di apa dicek beneran. Terus akhirnya akal-akalan kan, padahal dia dikasih biaya nih, ya kan. Nah ini baru di Jawa kan. Sekarang di luar Jawa. Di luar Jawa misalnya kita ambil Solok itu misalnya kan. Ini termasuk yang dipermasalahkan saya kan, Solok. Nah, Noidanya itu bakar-bakar, ada berbukit-bukit dan jalan itu masih batu-batu. Nah kan, dia kan sekarang dibalik itu tadi. Udah kalau gitu aku ketemu, yuk datangin orang ini. Udah diceritain siapa tadi yang ceritanya, Bung Rey atau siapa tadi? Bagaimana masuk akalkah kita ketua kabupaten kota di bawah itu juga ekonominya juga pas-pasan. Terus datangin 50 orang, gitu. Datangi orang itu, oh nelayan dia lagi melaut. Oh suami saya melaut pak, gitu. Berarti nggak kita bisa bawa ke kabupaten kan? Istrinya kita bawa, pak kalau aku dibawa anak saya makan gimana pak ke kabupaten kan 2 hari aku baru pulang nanti. Semua yang sangat tidak masuk akal. Apakah masalah yang kita alami yang tidak lolos itu tidak sama dengan yang lolos? Ada partai besar anggotanya hanya nama dan nomor, bisa ketemu itu. Dicari, hebat banget ya teropongannya ya. Tapi kartu anggota PKP ini yang pakai apa namanya yang jelas tanggal lahir sampai dia itu apa namanya modelnya kayak apa itu ditulis semua lengkap, nggak ketemu. TMS lalu kan edan kayak begitu ini kan. Itu yang terjadi. Bagaimana mereka bisa menilai anak buahnya profesional pekerjaannya? Karena itulah dalih yang dipakai KPU untuk tidak meloloskan PKP itu antara lain itu, bahwa kita sudah bekerja secara profesional, secara akurat, akurat. Ada satu kabupaten itu ada teguran dari KPUD tingkat 2 gitu, agar anggota KPU itu dipecat. Ada juga kita temukan seperti itu. Ada yang minta uang, ada yang segala macam lah kelakuannya itu. Gitu lah. Dianggap itu profesional oleh yang ada di Imam Bonjol. Makanya ini buku paling canggih ini kalau judulnya skandal ini kan. Gitu kan. Udah cocok lah ini kan gitu kan. Nah, lalu mari kita lihat mekanisme sekarang kan. Memang kita diberi saluran. Kalau kita ada puas sengketa pengaduan sengketa, kita masuk ke Bawaslu. Mediasi sudah pasti dah sambil mengantuk gini pasti hasilnya balak kosong ini kan pasti kan. Kan begitu kan. Udah lewat 2 hari, udah lewat nih ya, mediasi. Akhirnya naik ke adjudikasi. Adjudikasi itu kalau di pengadilan, Bawaslu-nya di sini, pemohonnya parpol di sana, termohon KPU di sana, lalu disitulah adu argumen. Nah, saya paham di sinilah harus ada datangkan saksi. Tadi sudah ceritakan di 12 kabupaten kota, 64 saya datangkan orang. Saya waktu itu bersumpah katok kolor kalau perlu tak dol, saya tak jual katok kolor saya ini untuk datangkan orang itu. Tidurnya di tempat ini mereka untuk ngirit biaya itu. Pokoknya yang Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur naik kereta api. Ya. Yang lain naik pesawat tapi yang paling murah gitu. Kalau perlu kamu bawa parasit, nggak usah bayar nanti loncat. Jadi itu tentara itu kenapa? Anunya itu suruh loncat, karena kalau naik pesawat nggak pernah bayar, gitu. Loncat. Jadi karena udah biasa, aku itu terus terang naik pesawat itu paling takut, gitu. Karena nggak ada payung di punggung saya. Jadi gimana ini kalau ada oleng pesawat ini kan? Kalau ada payungnya kan loncat aja kan gitu, selamat gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi adjudikasi itu kayak pengadilan. Lalu kita datangkan saksi yang saya datangkan bukan hanya kader, tapi kepala desa. Karena kadernya ceritain, kamu TMS dicari nggak ketemu.
Pak, saya itu berapa hari ini nggak pernah keluar rumah Pak. Paling banyak orang tua juga saya tahu. Balik lagi aku ke rumah, nggak pernah ada orang datang. Nah, kepala desa tanya ada tidak? Tidak ada Pak, petugas KPU datang. Inilah saya datangkan, gitu kan. Maka jumlahnya sampai 64. Jadi diadu waktu diadu itu peringkat ini KPU ini kan. Dia kan KPUD yang didatangkan kan. Misalnya KPUD Jeporo, KPUD Demak datangkan kan.